Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera dari kita semua. Perkenalkan, nama saya Wisnu Widodo. Saya dari Universitas Siber Asia. Di mata kuliah Perpajakan 2, saya akan mempresentasikan mengenai Bapenda di kota asal saya, yaitu Banyumas. Oke, perkembangan pajak daerah Banyumas dari tahun ke tahun. Bapenda Banyumas. Tujuan presentasi: 1. Untuk menggali perkembangan pajak. 2. Mencari tahu layanan yang disediakan Bapenda terkait pajak. 3. Melihat alur untuk pelayanan pajak yang disediakan Bapenda. 4. Melihat efektivitas pajak daerah 2018 sampai 2022. 5. Menilik kontribusi pajak terhadap PAD. 6. Prestasi pajak daerah Banyumas 2018 sampai 2022. 7. Optimalisasi pendapatan daerah. Profil Bapenda Banyumas. Penjelasan singkat tentang Bapenda Banyumas. Bapenda Banyumas adalah lembaga pemerintahan di Kabupaten Banyumas yang memiliki peran krusial dalam mengelola pendapatan daerah. Dengan fokus utama pada pemungutan pajak dan retribusi daerah, Bapenda Banyumas berkomitmen untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam memproses pengelolaan pendapatan. Melalui pendekatan yang profesional dan inovatif, Bapenda Banyumas tidak hanya bertugas menjalankan fungsi administratif terkait pendapatan daerah, tetapi juga berperan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah dengan memastikan kepatuhan wajib pajak serta optimalisasi potensi retribusi daerah. Kita masuk ke penjelasan singkat pajak daerah. Pajak daerah adalah jenis pajak yang dikenakan oleh pemerintah daerah untuk mendapatkan pendapatan guna membiayai kebutuhan lokal, seperti infrastruktur dan layanan publik. Jenisnya bervariasi, seperti pajak properti, pajak hotel, dan lainnya. Pemungutan dan tarif pajak ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kebijakan mereka. Ini merupakan sumber pendapatan penting untuk memenuhi kebutuhan daerah. Jenis pelayanan pajak yang disediakan Bapenda Banyumas. 1. Ada pajak kendaraan bermotor. 2. Bea balik nama. 3. Pajak bumi dan bangunan. 4. Bea perolehan atas nama tanah dan bangunan. 5. Pajak reklame. 6. Pajak air tanah. 7. Pajak hiburan. 8. Pajak retribusi daerah. Alur pelayanan pajak Bapenda. Bea balik nama. 1. Pengajuan permohonan balik nama, yaitu pemilik kendaraan yang mengalihkan pemilikan kendaraan harus mengajukan permohonan balik nama ke Bapenda. 2. Persyaratan dokumen. Melampirkan dokumen-dokumen yang diperlukan seperti STNK, fotokopi KTP penjual dan pembeli, faktur jual beli, serta dokumen lain yang mungkin diminta. 3. Pemeriksaan kendaraan, yaitu Bapenda melakukan pemeriksaan fisik kendaraan untuk memastikan keadaan dan identitas sesuai dokumen. 4. Pembayaran bea balik nama. Pemilik baru membayar bea balik nama kendaraan sesuai dengan tarif yang ditetapkan Bapenda. Lalu 5. Pemberitahuan perubahan kepemilikan. Setelah proses selesai, Bapenda mengeluarkan pemberitahuan perubahan kepemilikan kendaraan. Lalu pajak bumi dan bangunan. Yang pertama harus pendaftaran objek pajak. Pemilik atau wajib pajak mendaftarkan objek pajaknya ke Bapenda dengan melampirkan dokumen yang diperlukan seperti sertifikat tanah, dokumen identitas, dan dokumen kepemilikan. 2. Penilaian objek pajak. Bapenda melakukan penilaian objek pajak berdasarkan nilai tertentu seperti lokasi, luas tanah, dan bangunan yang ada di atasnya. Nilai tersebut akan digunakan sebagai dasar perhitungan pajak bumi dan bangunan. 4. Penertiban tagihan pajak. Setelah penilaian, Bapenda menerbitkan tagihan PBB kepada pemilik atau wajib pajak tentang rincian jumlah pajak yang harus dibayarkan dan batas waktu pembayaran. Lalu yang kelima, pembayaran pajak. Pemilik atau wajib pajak membayarkan PBB sesuai dengan tagihan yang diterima. Pembayaran dapat dilakukan melalui bank transfer atau loket pembayaran yang ditunjuk Bapenda. Lalu perpanjangan PBB. Jika PBB bersifat tahunan, pemilik atau wajib pajak melakukan perpanjangan PBB setiap tahun. Lalu ada penanganan sengketa, jika terdapat sengketa terkait nilai atau tagihan PBB, wajib pajak dapat mengajukan keberatan melalui mekanisme yang sudah ditentukan. Lalu yang terakhir, pemberian
Bukti pembayaran. Setelah pembayaran dilakukan, Bapenda wajib memberikan bukti pembayaran kepada pemilik atau wajib pajak. Lalu, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Nah, yang pertama, pengajuan permohonan. Jadi, pihak yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan memberikan pemberitahuan kepada Bapenda tentang perolehan transaksi perolehan tersebut, biasanya dalam jangka waktu tertentu setelah akta perolehan dibuat. 2. Persyaratan dokumen. Melampirkan dokumen yang diperlukan seperti akta jual beli, surat pernyataan nilai jual objek pajak, identitas pembeli dan penjual. 3. Penelitian dan penilaian. Bapenda melakukan penelitian dan penilaian terhadap nilai objek yang diperoleh oleh pemohon. 4. Penetapan tarif bea perolehan. Bapenda menetapkan besaran tarif bea perolehan hak atas tanah dan bangunan ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 5. Pemberitahuan pembayaran. Pemohon menerima pemberitahuan dari Bapenda terkait nilai objek, tarif bea perolehan, dan batas waktu pembayaran. Lalu yang keenam, pembayaran bea perolehan. Pemohon melakukan pembayaran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sesuai petunjuk yang diberikan. Lalu ketujuh, pengeluaran bukti pembayaran. Setelah pembayaran selesai, Bapenda wajib mengeluarkan bukti pembayaran yang sah sebagai konfirmasi pelunasan. Yang terakhir, pelaporan ke pihak terkait. Bapenda melaporkan transaksi bea perolehan kepada pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan. Lalu ada pajak reklame. Yang pertama, pendaftaran reklame. Pemilik atau penyewa reklame mengajukan pendaftaran reklame ke kantor Bapenda untuk mendapatkan izin. 2. Penelitian dan penilaian reklame. Bapenda melakukan penelitian pada jenis lokasi dan ukuran reklame. Selain itu, nilai pajak reklame ditentukan berdasarkan kriteria tertentu. Lalu yang ketiga, penetapan tarif pajak. Bapenda menetapkan tarif pajak reklame yang harus dibayarkan oleh pemilik atau penyewa reklame sesuai kriteria yang berlaku. Lalu yang keempat, pemberitahuan pajak reklame. Pemilik atau penyewa reklame menerima pemberitahuan resmi dari Bapenda terkait nilai pajak yang harus dibayarkan dan batas waktu pembayaran. Lalu yang kelima, pembayaran pajak reklame. Pembayaran pajak reklame oleh pemilik atau penyewa reklame sesuai dengan petunjuk yang tercantum dalam pemberitahuan resmi Bapenda. Yang keenam, pengeluaran bukti pembayaran. Setelah pembayaran selesai, Bapenda wajib mengeluarkan bukti pembayaran yang sah sebagai konfirmasi pelunasan pajak reklame. Yang terakhir, pemantauan dan penertiban. Bapenda melakukan pemantauan terhadap kepatuhan pemilik atau penyewa reklame terhadap ketentuan pajak. Penertiban dapat dilakukan jika terdapat pelanggaran. Lalu pajak air tanah. Pendaftaran. Yang pertama, pemilik lahan atau fasilitas yang menggunakan air tanah harus mendaftarkan penggunaan air tanah kepada Bapenda. Lalu yang kedua, penelitian penggunaan air. Bapenda melakukan penelitian terkait jumlah dan tujuan penggunaan air tanah yang dilaporkan oleh pemilik lahan atau fasilitas. Yang ketiga, penilaian dan penetapan tarif pajak. Bapenda menilai jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh pengguna air tanah berdasarkan jumlah volume dan tujuan penggunaan, kemudian menentukan tarif berdasarkan ketentuan yang berlaku. Lalu yang keempat, pemberitahuan pajak. Pemilik lahan atau fasilitas menerima pemberitahuan resmi dari Bapenda mengenai jumlah yang harus dibayarkan dan batas waktu pembayaran. Yang kelima, pembayaran pajak dan pemberian bukti pembayaran. Pemilik lahan atau fasilitas melakukan pembayaran dan setelah selesai, Bapenda wajib mengeluarkan bukti pembayaran sah sebagai bukti pelunasan pajak air tanah. Yang keenam, pemantauan dan penertiban. Bapenda melakukan pemantauan terhadap kepatuhan pemilik lahan atau fasilitas terhadap ketentuan pajak air tanah. Penertiban dapat dilakukan jika ditemukan pelanggaran. Pajak hiburan. Yang pertama, pendaftaran usaha hiburan. Pemilik atau penyelenggara usaha hiburan mendaftarkan usahanya ke kantor Bapenda untuk memperoleh izin dan registrasi. Lalu yang kedua, penetapan jenis pajak. Bapenda menetapkan jenis pajak yang berlaku untuk usaha hiburan, seperti pajak hiburan atau pajak reklame terkait acara tersebut. Lalu yang ketiga, penilaian nilai pajak. Bapenda menilai pajak yang harus dibayarkan berdasarkan kriteria tertentu, seperti jenis acara, lokasi, dan kapasitas tempat. Yang keempat, pemberitahuan pajak. Pemilik atau penyelenggara penerima pemberitahuan mengenai jumlah pajak dan batas waktu pembayaran. Yang kelima, pembayaran pajak dan pemberian bukti pembayaran. Pemilik atau penyelenggara melakukan pembayaran sesuai petunjuk yang tercantum
Dalam pemberitahuan dan Bapenda mengeluarkan bukti pembayaran yang sah sebagai konfirmasi pelunasan yang pajak. Yang keenam, pemantauan dan penertiban. Bapenda melakukan pemantauan terhadap kepatuhan pemilik atau penyelenggara pajak hiburan. Penertiban dapat dilakukan jika ditemukan pelanggaran. Lalu, pajak retribusi daerah. Yang pertama, pendaftaran atau permohonan izin. Pihak yang akan dikenakan retribusi melakukan pendaftaran atau mengajukan izin ke Bapenda. Yang kedua, penilaian retribusi. Bapenda melakukan penilaian terhadap besaran retribusi yang harus ditetapkan oleh pemerintah daerah. Yang ketiga, penertiban izin atau pemberitahuan retribusi. Bapenda itu mengeluarkan izin atau memberikan pemberitahuan resmi terhadap besaran retribusi yang harus dibayarkan kepada pihak yang terkena retribusi. Yang keempat, pemberitahuan pembayaran. Pihak yang terkena retribusi menerima pemberitahuan resmi mengenai jumlah retribusi dan batas waktu pembayaran. Lalu yang kelima, pembayaran retribusi dan pemberian bukti pembayaran. Pembayaran retribusi dilakukan oleh pihak yang terkena retribusi sesuai dengan petunjuk dalam pemberitahuan. Bapenda mengeluarkan bukti pembayaran sesuai konfirmasi pelunasan retribusi. 6. Pemantauan dan penertiban. Bapenda melakukan pemantauan terhadap kepatuhan pihak yang terkena retribusi. Apabila ditemukan pelanggaran, maka penertiban dapat dilakukan. Kita masuk ke efektivitas pajak daerah 2018 sampai 2022. Ya, meskipun di tahun itu ya terjadi pasang surut dalam pendapatan pajak daerah pasca COVID-19. Bapenda Banyumas berhasil mencapai tingkat efektivitas yang tinggi dalam mengelola pendapatan daerah selama periode 2018 sampai 2022. Keberhasilan terutama terlihat dalam pajak mineral, bukan logam, dan batuan dengan efektivitas 111%, melebihi target 34,1 miliar dengan realisasi 36 miliar. Pajak reklame dan pajak parkir juga memberikan kontribusi positif dengan efektivitas 106%. Meskipun beberapa sektor memiliki tingkat efektivitas lebih rendah, seperti pajak hiburan dan pajak hotel serta restoran, Bapenda tetap menjaga efektivitas pajak daerah secara keseluruhan pada tingkat 98%, mencerminkan dedikasi dan profesionalisme lembaga tersebut dalam mendukung pembangunan daerah. Kontribusi pajak terhadap PAD di tahun 2018 sampai 2022. Satu, kontribusi tertinggi pertama yaitu pajak penerangan jalan dengan mencapai angka pertumbuhan sebanyak 10,15%. Yang kedua, kontribusi tertinggi kedua ya, PBB P2 dengan pencapaian pertumbuhan sebesar 8,36%. Yang kontribusi tertinggi ketiga, BPHTB dengan pencapaian 7,67%. Lalu kontribusi terendah pertama, pajak air tanah dengan capaian hanya 0,20%. Kontribusi terendah kedua, pajak retribusi sebesar 0,22%. Kontribusi terendah ketiga, pajak hiburan dengan pencapaian 0,51%. Jadi jumlah kontribusi pajak daerah terhadap PAD secara keseluruhan sebesar 33%. Lalu pajak hiburan, efektivitas pajak hiburan sebesar 84%. Pajak hotel, efektivitas pajak hotel mencapai 94%, lalu pajak restoran sebesar 97% efektivitasnya. Jadi tingkat efektivitas pajak daerah keseluruhan sebesar 98% dengan target pencapaian sebesar 1,17 triliun dengan realisasi sebesar 1,14 triliun. Strategi optimalisasi pendapatan daerah. Bapenda Banyumas meraih puncak prestasi dengan tingkat efektivitas yang luar biasa, khususnya pada sektor pajak mineral bukan logam dan batuan yang mencapai 111%. Keberhasilan melampaui target sebesar 34,1 miliar dengan realisasi mencapai 36 miliar menunjukkan keunggulan dalam strategi pengelolaan pendapatan daerah. Jadi kesimpulannya, efektivitas pemungutan pajak daerah di Kabupaten Banyumas mencapai 95%, menunjukkan pencapaian yang sangat baik dalam pengelolaan sumber pendapatan lokal. Pajak memberikan kontribusi sebesar 33% terhadap pendapatan asli daerah, mendukung berbagai program pembangunan. Meski demikian, perlu diperhatikan
khusus pada pemungutan pajak hiburan yang memiliki efektivitas terendah. Evaluasi dan perbaikan strategi pemungutan untuk sektor ini menjadi langkah penting dalam optimalisasi pendapatan daerah. Sarannya, beberapa langkah ya dapat dilakukan Bapenda untuk mendongkrak pendapatan pajak. Seperti optimalkan pajak daerah. Meskipun Bapenda telah berusaha mengoptimalkan pajak daerah, akan tetapi dapat lebih ditingkatkan kembali. Yang kedua, pengembangan sistem teknologi. Implementasikan sistem teknologi informasi yang canggih untuk mempermudah administrasi, minimalkan kebocoran pendapatan, dan meningkatkan transparansi. Lalu yang ketiga, penyuluhan pajak. Lakukan program penyuluhan kepada masyarakat dan pelaku usaha tentang pentingnya membayar pajak serta manfaatnya bagi pertumbuhan daerah. Lalu yang keempat, diversifikasi pendapatan. Cari peluang untuk diversifikasi pendapatan seperti mengembangkan sektor pariwisata, memberdayakan sektor ekonomi kreatif, atau menarik investasi baru ke daerah. Lalu yang kelima, peningkatan layanan. Tingkatkan kualitas layanan kepada wajib pajak untuk mendorong kepatuhan sukarela dan membangun hubungan yang baik antara Bapenda dan banyak masyarakat. Yang keenam, audit dan evaluasi rutin. Lakukan audit secara rutin untuk memastikan ketepatan data dan keberlanjutan program-program pendapatan. Kolaborasi dengan pihak eksternal. Jalin kerjasama dengan pihak eksternal seperti lembaga keuangan, perusahaan, atau lembaga keuangan mikro untuk menciptakan program kemitraan yang saling menguntungkan. Lalu yang ke-8, efisiensi operasional. Evaluasi dan tingkatkan efisiensi operasional Bapenda untuk mengurangi biaya overhead dan meningkatkan pendapatan bersih. Lalu 9, program insentif. Rancang program insentif untuk mendorong wajib pajak yang patuh, seperti program diskon pajak atau program penghargaan. Lalu, yang terakhir, pengembangan SDM. Tingkatkan kompetensi dan keterampilan pegawai Bapenda melalui pelatihan dan pengembangan agar dapat menghadapi dinamika perubahan di bidang perpajakan. Jadi di sini ada catatan implementasi berbagai strategi tersebut dapat dilakukan oleh Bapenda Banyumas untuk membantu meningkatkan pendapatan Bapenda Banyumas secara berkelanjutan. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.